Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Walawati, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan memaparkan materi seminar pendidikan profesi guru dengan dosen pembimbing Ibu Dwi Anggraini Siwi, Magister Pendidikan. Dalam pemaparan materi seminar ini, saya akan membahas mengenai beberapa hal, di antaranya yakni yang pertama ada identifikasi diri, yang kedua pengalaman belajar, yang ketiga pengalaman bermakna, yang keempat ada desain inovasi, kemudian selanjutnya ada artefak pembelajaran, kemudian ada refleksi setelah mengikuti PPG, dan yang terakhir ada rencana tindak lanjut. Yang pertama yakni dalam identifikasi diri. Dalam identifikasi diri ini, saya akan membahas mengenai visi saya untuk menjadi seorang guru dan juga upaya apa saja yang akan saya lakukan untuk mencapai visi tersebut. Yang pertama yakni visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia. Visi saya untuk pendidikan di Indonesia yakni menciptakan pembelajaran yang merdeka dan berkualitas untuk membangun peserta didik yang unggul, responsif, memiliki keterampilan abad 21 dan berakhlak mulia, dengan tetap menumbuhkan nilai-nilai budaya kearifan Indonesia dan Pancasila, sehingga mampu bersaing dalam masyarakat global. Kemudian visi pribadi saya sebagai calon guru yakni menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan memperhatikan kebutuhan, minat, dan karakteristik peserta didik, kemudian juga memfasilitasi lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta mengimplementasikan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila sehingga peserta didik menjadi generasi yang unggul dan berakhlak mulia. Kemudian untuk mencapai visi saya tersebut, upaya yang saya lakukan yakni yang pertama berkomitmen untuk terus meningkatkan diri baik sebagai mahasiswa maupun calon guru profesional. Yang kedua yakni mengintegrasikan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yakni menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan yang keempat yakni mengupayakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman saat proses pembelajaran. Selanjutnya pada poin pengalaman belajar. Pada pengalaman belajar ini, pada saat semester 1, saya mempelajari beberapa mata kuliah. Di antaranya yakni ada filosofi pendidikan, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga ada perspektif sosiokultural, kemudian ada prinsip pengajaran dan asesmen 1, kemudian ada PPL 1, dan yang terakhir ada PPKS. Sedangkan pada semester 2, saya mempelajari beberapa mata kuliah, di antaranya yakni computational thinking, kemudian ada pembelajaran sosial emosional, selanjutnya ada prinsip pengajaran dan asesmen 2, ada PPL 2, kemudian ada proyek kepemimpinan, dan yang terakhir ada seminar pendidikan. Kemudian pada poin pengalaman bermakna. Pada poin ini saya memilih mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Saya memilih mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi karena saya mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru mengenai bagaimana cara memberikan sebuah pembelajaran di dalam kelas yang berpihak pada peserta didik dengan menyesuaikan kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Pembelajaran berdiferensiasi sendiri adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada 4 aspek, diantaranya yang pertama yakni aspek konten, kemudian proses, yang ketiga produk, dan yang terakhir lingkungan belajar. Selanjutnya yakni refleksi pengalaman belajar. Pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini terdapat 5 topik. Topik yang pertama yakni teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian topik yang kedua yakni mengenai aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian topik yang ketiga yakni mengenai strategi pembelajaran dan berdiferensiasi. Kemudian pada topik 4 yakni mengenai rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi, dan di topik yang kelima atau topik yang terakhir yakni mengenai
evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Pada refleksi pengalaman belajar ini, saya lebih tertarik pada topik 4, yakni mengenai rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Saya lebih tertarik pada topik 4 ini karena saya dapat mengetahui langkah awal dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi melalui pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Melalui hal tersebut dengan memberikan asesmen diagnostik. Selain itu, pada topik ini saya juga dapat mengetahui dan menyusun sebuah modul ajar pembelajaran berdiferensiasi serta dapat mengimplementasikan modul ajar tersebut ke dalam pembelajaran di kelas yang telah disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya yakni pada desain inovasi. Desain inovasi yang telah diterapkan pada pembelajaran berdiferensiasi adalah dengan menyusun modul ajar dan mengimplementasikan modul ajar tersebut pada proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya yakni pada poin artefak pembelajaran. Artefak pembelajaran yang saya sajikan yakni ada lembar asesmen diagnostik non-kognitif, di mana asesmen diagnostik tersebut saya gunakan untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Kemudian saya juga menyajikan sebuah modul ajar pembelajaran berdiferensiasi, di mana modul ini sudah saya implementasikan dalam proses pembelajaran di kelas 5 pada mata pelajaran IPAS, di mana peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Pada kelompok visual, peserta didik diberikan tugas untuk membuat sebuah gambar rantai makanan. Kemudian pada kelompok auditori, peserta didik diberi tugas untuk membuat sebuah lagu tentang rantai makanan. Sedangkan pada kelompok kinestetik, yakni peserta didik diberi tugas untuk membuat sebuah diorama tentang rantai makanan. Selain modul ajar tersebut, saya juga menyajikan salah satu hasil belajar dari peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, di mana mereka telah diberi tugas untuk membuat sebuah diorama tentang rantai makanan. Selain ketiga artefak tadi, saya juga menampilkan artefak berupa video implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan juga bukti hak cipta dari kumpulan berbagai modul ajar yang telah disusun oleh beberapa mahasiswa, di antaranya pemegang hak cipta yakni saya lampirkan dalam gambar tersebut. Selanjutnya yakni refleksi setelah mengikuti PPG. Setelah mengikuti PPG ini, saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus selalu mengupgrade diri, baik dari sisi pengetahuan maupun keterampilan, memiliki etika dan karakter yang baik, mampu menguasai berbagai model dan metode pembelajaran yang memfasilitasi karakteristik maupun lingkungan belajar peserta didik, adaptif terhadap perkembangan kemajuan teknologi, memiliki integritas dan semangat belajar yang tinggi, serta mampu membangun hubungan dan bekerja sama dengan rekan sejawat, masyarakat maupun peserta didik. Selanjutnya yakni rencana tindak lanjut. Berdasarkan refleksi setelah mengikuti PPG, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan untuk menjadi seorang guru profesional antara lain yakni yang pertama, mengasah dan meningkatkan kualitas diri baik dalam aspek pengetahuan maupun keterampilan dalam bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang ketiga, yakni memberikan pembelajaran yang kreatif, inovatif, adaptif terhadap kemajuan teknologi sehingga mampu memfasilitasi berbagai keragaman peserta didik. Dan yang keempat, yakni menjalin hubungan dan komunikasi yang positif baik dengan peserta didik, orang tua ataupun rekan sejawat sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang positif dan harmonis serta meningkatkan kepercayaan untuk membangun citra positif seorang guru. Sekian pemaparan materi presentasi seminar pendidikan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.